Pada medio 90-an hingga 2000-an, Serie A Italia adalah liga terpanas di dunia dengan bintang-bintang terbesar, tim-tim terbaik, dan atmosfer paling mengguncang. Lapangan berkabut, banner warna-warni, jersey yang stylish, dan flar merah menyala menjadi ciri khas sebuah liga yang terkenal dengan sebutan Lega Calcio itu. Dipenuhi talenta dari segala jenis, Serie A punya satu hal yang berlimpah, penyerang tengah kelas dunia. Beberapa di antaranya masih dikenang dengan penuh cinta, sementara yang lain sedikit terlempar ke bayang-bayang dalam beberapa dekade terakhir. Berikut daftar objektif menurut Merger, 10 striker terbaik dari era keemasan Serie A. Second striker, trequartista dan fantasista tidak termasuk. Fokus kita hanya pada penyerang tengah. Nomor 10, Fabrizio Ravanelli. Bomber yang pernah bermain bersama Marseille dan Middlesbrough ini merupakan salah satu mesin gol Juventus di pertengahan 90-an. Di era kepelatihan Marcello Lippi, Ravanelli menjadi bagian penting dari skuad yang menjuarai Liga Champions 1996. Ia bukan finisher paling alami, tapi jarang ada yang bekerja lebih keras darinya. Memiliki kaki kidal, agresif, penuh determinasi, Ravanelli berkembang menjadi striker komplit yang bisa bermain di mana saja di lini depan. Bersama maestro seperti Roberto Baggio dan Del Piero, ia menemukan posisinya dalam sistem Juventus yang sangat sukses. Dan tentu, selebrasi khasnya membuatnya semakin ikonik. Nomor 9, Enrico Chiesa. Sebelum Federico lahir, ada Enrico, seorang penyerang tengah yang cepat dan dinamis yang bersinar di beberapa tim underdog paling menarik di Serie A. Bersinar di pertengahan 90-an, ia produktif bersama Cremonese dan Sampdoria sebelum menemukan rumah di Parma, klub tempat ia menikmati tahun-tahun terbaiknya. Chiesa, pencetak gol spektakuler, tendangan voli kejam, bola mati mematikan, dan kemampuan udara yang luar biasa untuk pemain setinggi 170 cm. Ia bisa bermain sebagai striker, second striker, bahkan gelandang sayap berkat visi dan passing yang matang. Dua kaki sama kuat, oportunis, dan profesional sejati. Ia adalah pemain yang selalu membuat pelatih jatuh cinta. Nomor 8, Filippo Inzaghi. Inzaghi memiliki tubuh kurus, tidak cepat, dan tidak pandai menggiring bola. Tapi untuk urusan mencetak gol tidak banyak yang bisa menandingi Inzaghi. Super Pippo adalah spesialis kotak penalti paling murni yang mungkin pernah dilihat dunia. Ia hidup di garis offside. Timing larinya nyaris sempurna, selalu muncul sedetik lebih cepat dari bek lawan. Setelah menjadi capocannoniere di Atalanta, Lippi membawanya ke Juventus untuk berduet dengan Del Piero, didukung Zinedine Zidane. Trio ini mengirim Juventus meraih gelar Serie A 1998. Pada 2001, ia pindah ke Milan dan menetapkan dirinya sebagai salah satu poacher terbesar dalam sejarah sepak bola. Nomor 7, Hernan Crespo. Di masa ketika Argentina penuh sesak oleh striker elit, Crespo muncul sebagai permata berikutnya. Direkrut Parma, ia berkembang menjadi penyerang yang cerdas, klinis, dan sangat efisien. Crespo bukan tipe pemain yang mengandalkan fisik. Ia mengalahkan bek dengan kecerdasan, lari diagonal, pergerakan halus, dan penyelesaian yang tenang. Berbahaya di udara, mematikan di kotak penalti, serta sangat cocok ketika berpasangan dengan Enrico Chiesa. Bermain begitu luar biasa di Parma, Lazio sampai memecahkan rekor transfer dunia pada tahun 2000 demi merekrutnya. Dengan 80 gol dalam 4 musim, Crespo menjadi top skor sepanjang masa Parma. Nomor 6, Gianluca Vialli. Salah satu nomor 9 terbaik Italia sepanjang masa. Bersama Sampdoria, ia membentuk duet legendaris I Gemelli del Gol dengan Roberto Mancini, mengantar klub itu meraih Scudetto pertama mereka pada 1991.
Vialli adalah striker modern sebelum era striker modern benar-benar hadir. Teknik tinggi, kuat, cepat, atletis, tapi tetap pekerja keras. Di Juventus ia menjadi pemimpin, pusat serangan, dan simbol gairah di lapangan. Gol-golnya campuran antara keanggunan dan keganasan. Di luar lapangan ia adalah pemimpin terhormat. Di dalam lapangan ia adalah ancaman konstan. Nomor 5, Giuseppe Signori. Nama yang mungkin asing bagi generasi baru, tapi jika berbicara produktivitas, Signori adalah monster. Striker mungil dengan kaki kiri mematikan. Ia bisa mencetak gol dari sudut apapun. Cut inside, tembakan jarak jauh, hingga sprint menembus garis pertahanan. Tendangan bebas satu langkahnya ikonik, dan di era 1992 sampai 1996, ia memenangkan 3 gelar top skor dari 4 musim, mencetak 107 gol dalam 152 pertandingan. Meski sering terlupakan, Signori adalah salah satu ikon besar revolusi sepak bola menyerang di Serie A. Nomor 4, George Weah. Dari Liberia ke AC Milan dan langsung mengguncang dunia. Weah bukan hanya cepat, ia brutal. Kekuatan, stamina, skill, dan determinasi semuanya bercampur dalam satu paket yang hampir mustahil dihentikan. Gol-golnya tidak banyak, tapi kualitasnya luar biasa. Didukung fisik luar biasa dan kaki cepat, ia bisa mengambil bola dari tengah dan menghancurkan seluruh lini belakang sendirian. Ia adalah pelopor striker modern. Turun, melebar, membangun serangan, lalu menyelesaikannya sendiri. Dengan Ballon d'Or 1995 di tangannya, ia mengukuhkan diri sebagai salah satu striker paling berpengaruh dalam sejarah modern. Sebelum 3 besar, berikut beberapa honorable mentions. Vincenzo Montella, striker cepat dengan keseimbangan hebat, pencium peluang, dan kemampuan menjadi kreator maupun finisher. Oliver Bierhoff, ahli duel udara yang rutin mencetak gol untuk Udinese dan Milan, meski tidak terlalu spektakuler dengan bola di kakinya. Christian Vieri, meski masa terbaiknya terjadi di Spanyol dan Inter awal 2000-an, tahun-tahun bersama Juve dan Lazio menunjukkan potensinya yang luar biasa, dengan kekuatan dan penyelesaian mematikan. Nomor 3, Marco van Basten. Talenta luar biasa yang menikmati masa keemasannya di akhir 80-an, si angsa dari Utrecht dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik sepanjang masa. Elegan dan cerdas, ia mencapai puncak karir dan memenangkan Ballon d'Or ketiganya pada 1992 setelah menjadi top skor dalam musim tanpa kekalahan Milan. Para legenda seperti Bergomi, Adams, dan Maldini menyebutnya sebagai pemain komplet. Kuat, cepat, visioner, atletis, dengan tinggi 188 cm. Ia cukup berbakat untuk bermain lebih dalam sebagai kreator. Pergerakan dan distribusinya sering membantu Milan membongkar pertahanan ketat. Namun pada 90-an, ia hanya menikmati 2,5 musim karena cedera pergelangan kaki yang memaksa pensiun pada usia 31. Peringkat ketiga mungkin mengejutkan, tetapi jika daftar ini khusus 80-an, ia pasti nomor 1. Nomor 2, Gabriel Batistuta. Sang malaikat Argentina dan Fiorentina ini adalah ikon Serie A 90-an. Dengan seragam ungu dan sponsor unik, Batigol menjadi favorit fans dan menghabiskan hampir seluruh dekade bersama klub Florence. Kekuatan fisik adalah ciri khasnya. Menerjang bek, meloncat lebih tinggi, lalu melepaskan tembakan keras dari kaki kanan mematikannya. Dengan selebrasi senapan mesin, ia memancarkan rasa percaya diri. Pada tahun 1994, ia memecahkan rekor 30 tahun dengan mencetak gol dalam 11 laga pembuka Serie A. Ia memimpin Fiorentina melewati masa terbaik dalam sejarah mereka,
mencetak 2 digit gol di setiap musim. Meski sempat terdegradasi pada 1993, ia tetap bertahan. Jatuh cinta pada kota yang juga mencintainya. Patung perunggunya kini berdiri di luar Artemio, Franci. Nomor 1. Ronaldo Nazario. Diakui luas sebagai striker terbaik sepanjang masa. Masa-masanya di Madrid mungkin lebih terkenal. Tetapi di Barcelona dan Inter, R9 adalah fenomena sejati. Ramping, tinggi, cepat. Ia diciptakan untuk berlari. Kecepatan kilatnya membuatnya tak terkejar, dan skill jalanan Rio membuat bek terbaik dunia terlihat seperti anak-anak. Bola seperti lengket di kakinya saat ia melaju melewati garis pertahanan, dan finishingnya sangat klinis. Seperti Weah, ia adalah prototipe striker modern serba bisa, menginspirasi generasi berikutnya. Dalam 3 tahun di Italia, ia tidak memiliki jumlah gol terbanyak atau karier terpanjang. Tetapi pada puncaknya sebelum cedera lutut 2000, Fenomeno adalah monster tak tertandingi yang menetapkan standar bagi semua striker setelahnya. Apa pendapatmu tentang daftar ini? Silakan like, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk daftar berikutnya atau video yang ingin kamu lihat.